Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita bikin bros bareng-bareng ya teman-teman. Kita ambil bunga warna pink. Di bagian samping bunga kita masukkan kawat sepanjang satu jari. Satu jari. Kemudian kita arahkan kawat di bagian bawah bunga. Setelah itu kita pegang pangkal kawat dengan bunga dan kita pelintir beberapa kali. Usahakan saat memelintir kawat, tangan harus memegang erat kawat agar hasil pelintirannya bisa rapat. Kemudian kita lakukan dengan teknik yang sama pada bunga yang berwarna biru. Di sini kita punya dua bunga yang berwarna biru yang kita susun menyerupai bentuk segitiga antara dua bunga biru dan satu bunga pink. Kalau kita lihat dari sisi belakang, kita akan lihat bahwa ada kawat melintang di setiap belakang bunga. Kita lanjutkan dengan menambah mutiara. Kita masukkan kawat ke bagian bawah mutiara. Kemudian kita letakkan kawatnya di bagian belakang dari bunga warna pink. Posisi tinggi mutiaranya diusahakan agak lebih tinggi daripada bunga warna pink atau di atasnya bunga warna pink. Kemudian masih dengan teknik yang sama, teknik pelintiran, kita pelintir. Sebelah kiri yang memegang kawat diusahakan dipegang dengan kencang agar pelintirannya bisa sempurna, rapat. Seperti ini teman-teman hasilnya. Selanjutnya kita menambah mutiara. Teknik yang sama, kita arahkan kawat di bagian belakang mutiara, kemudian kita pelintir. Pada intinya membuat bros bunga seperti ini tekniknya sama, teknik pelintiran. Dan sebenarnya membuat bros semacam ini merupakan teknik membuat bros yang tergolong tingkat kesulitannya tergolong menengah ya teman-teman ya, bukan basic ya, karena memang sedikit agak rumit. Di sini kita sudah dapat 5 mutiara yang terpasang. Kemudian kita lanjutkan dengan memasang mutiara yang ukuran kawatnya lebih panjang. Jadi kita letakkan di belakang mutiara kawatnya. Kemudian kawat yang agak panjang itu kita pelintir sehingga menghasilkan bentuk yang agak berbeda dari ukuran kawat yang sebelumnya. Ini terkesan lebih panjang ya teman-teman kalau kita lihat. Kemudian kawat yang yang panjang tadi kita arahkan ke depan bunga. Nah, untuk kita melanjutkan merangkai mutiara yang selanjutnya. Ini kita buat mutiaranya, kawat dari mutiaranya lebih panjang lagi sehingga bisa terkesan menjuntai begitu teman-teman. Jangan lupa kita putar kawatnya atau pelintir kawatnya sampai tidak ada sekat di bawah mutiaranya, di pangkal mutiaranya. Nah, keistimewaan kita memakai kawat ini, kita bisa memposisikan mutiara itu dengan mudah sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang kita menginginkan posisi mutiaranya ini agak condong ke kanan atau ke kiri. Dengan teknik ini kita akan lebih mudah mengaturnya. Setengah dari bros kita sudah jadi, kemudian kita akan menambahkan daun. Daun ini agak lebih rumit daripada mutiara dan bunga. Nah, teman-teman bisa perhatikan, kita masukkan kawat ke dalam lubang yang ada di bagian bawah bunga. Kemudian kita arahkan kawat tersebut di bagian depan dari bunga, di sela-selanya ya teman-teman. Posisi daun ada di belakang mutiaranya, di belakang mutiara dan bunga. Oke, kemudian kita pelintir. Nah, pelintirnya ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi kita harus benar-benar memegang kawat itu dengan erat dan sambil arah jarinya agak ke arah daun, pangkal daun. Jadi pangkal daun ini harus terikat atau terpelintir dengan rapat. Kawat yang ada di pangkal daun harus dipelintir dengan rapat agar daunnya tidak mudah bergoyang. Bisa tegak gitu maksudnya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan 2 daun yang lain karena kita di sini punya 3 daun yang akan kita letakkan di samping bunga warna biru. Nah, di kedua bunga warna biru ini akan kita kasih daun. Dengan teknik yang sama, dengan cara pemasangan daun yang tadi sudah kita praktekkan bersama-sama. Nah, posisikan daun di bagian yang agak bawah ya teman-teman ya. Agak bawah, kemudian kita tekuk kawatnya, kemudian kita pelintir. Nah, di sini kita sudah selesai memasang rangkaian dari bunga tersebut dan daun serta mutiara. Kemudian kita pasangkan
alasnya berupa bentuknya mirip daunnya, kita hitung sekitar 4, baris yang keempat. Kemudian kita masukkan kawat di lubang yang situ, di baris yang keempat. Gunanya dari alas ini agar daun, bunga, dan mutiara bisa tersusun dengan kokoh dan tampak rapi kalau kita lihat dari arah belakang. Kemudian kita masukkan pada baris yang sama, agar rapi ke arah depan. Kita tarik dengan kencang. Kemudian kita sisipkan kawatnya di sela-sela bunga atau di bagian bawah bunga juga boleh, semudahnya kita aja. Kemudian kita masukkan lagi ke arah belakang. Kita tarik. Lakukan sebanyak 2 kali. 2 kali dirasa cukup. Untuk selanjutnya kita akan memasangkan peniti. Kita masukkan ke lubang sebelah kiri dari peniti. Kawatnya setelah dari lubang yang kiri kita masukkan ke lubang yang kanan dari penitinya. Jangan lupa posisi peniti harus lurus. Nah, kita tarik. Kemudian kita masukkan, teknik ini dilakukan secara 2 kali, sebanyak 2 kali, bukan secara 2 kali, sebanyak 2 kali, agar peniti bisa terpasang dengan rapat. Rapi tidaknya atau rapat tidaknya kita membuat bros ini tergantung, bisa dibilang tergantung jam terbang. Semakin sering kita membuat, maka hasilnya akan semakin rapi. Tapi jika masih awal-awal atau pertama kali kita membuat, jangan patah semangat kalau hasilnya tidak serapi bikinan teman-teman yang sudah sering membuat. Nanti lama-lama juga akan terbiasa dan rapi. Model bros seperti ini merupakan model bros yang diminati banyak orang, dan dia cocok dipakai untuk acara formal maupun yang semi formal. Jadi karena memang berbahan dari mutiara sehingga warnanya warna soft, warna pastel, sehingga bisa cocok digunakan dengan warna apapun jilbab yang kita kenakan maupun baju yang kita kenakan. Untuk perawatannya sendiri, usahakan teman-teman ketika setelah memakai kita letakkan kembali di dalam kotak atau box, atau minimal kita masukkan ke dalam plastik kembali agar bros yang kita punya ini bisa awet, untuk bisa kita pakai lebih lama. Untuk selanjutnya kita akan memasang pin, teman-teman. Pin yang kita pasang ini nanti kita pasang menggunakan lem ya. Ini kita potong sisa kawatnya terlebih dahulu. Menggunakan bantuan tang, atau kalau tidak ada dengan tangan pun bisa, walaupun resikonya agak kurang rapi. Kemudian kita pasangkan pin. Kita ukur dulu, kita tekan dulu bagian belakang dari alas brosnya, kita tekan, kita paskan dengan ukuran pinnya sebelum kita lem. Lem yang kita gunakan kali ini kita menggunakan lem F6000, di mana lem tersebut adalah lem khusus untuk logam. Namun jika di rumah tidak ada lem F6000, kita bisa menggunakan Alteco. Karena Alteco itu mudah kering, berbeda dengan F6000 yang sifatnya agak lama kering. Kalau kita pakai Alteco, kita harus berhati-hati agar tidak berbahaya mengenai tangan. Dan bersegera setelah kita bubuhi lem, segera kita tempelkan. Kalau kita menggunakan lem F6000, seperti yang teman-teman lihat, ini dia membutuhkan waktu yang agak lama untuk kering, namun aman untuk tangan. Kita bubuhkan secara merata lemnya di bagian logamnya. Kemudian kita pasang pinnya sambil kita tekan-tekan agar menempel. Setelah itu kita biarkan sekitar 30-1 jam, dia akan mengering dengan sendirinya. Oke, demikian teman-teman tutorial membuat bros kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.